Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Aini dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi buku dari Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Pada bagian pertama itu dijelaskan tentang asal-usul dan pewahyuan Al-Quran yang memiliki 3 bab, yaitu tentang latar kesejarahan, asal-usul Al-Quran, kronologi pewahyuan Al-Quran. Pada bab pertama itu dijelaskan tentang latar kesejarahan, yaitu meliputi situasi politik, kehidupan di Jazirah Arab, suasana keagamaan, dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada situasi politik ini, yaitu menjelaskan tentang Jazirah Arab terletak sangat terisolasi baik daratan maupun lautan. Seiring terjadinya peperangan antara suku yang berlangsung dengan skala besar. Walaupun merupakan kawasan kecil, namun memiliki posisi cukup penting dalam ajang perebutan kekuasaan politik Timur Tengah, yang ketika itu didominasi oleh Bizantium dan Persia. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 yang menjelaskan tentang asal-usul Al-Quran. Tahap-tahapnya yaitu pertama derivasi dan sinonim, yang kedua ada sumber-sumber Al-Quran, dan yang ketiga ada wahyu ilahi dan nabi. Untuk derivasi dan sinonim, sebagian sarjana muslim mengatakan bahwa kata Al-Quran merupakan masdar dari fi'il madi, yaitu qara'a, dan demikian Al-Quran yang bermakna bacaan atau yang dibaca makruh. Ada 2 istilah lain, yaitu ayat dan surat. Surat itu merupakan nama yang digunakan untuk merujuk bab Al-Quran yang seluruhnya itu yang berjumlah 114. Ada beberapa istilah lain juga yang dipakai dalam Al-Quran untuk merujuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun istilah lain dari Al-Quran yang sering disinggung yakni kata pertama Al-Furqan, yang kedua hikmah. Al-Furqan itu sendiri yang artinya pembeda, sedangkan hikmah artinya kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber Al-Quran. Al-Quran itu bersumber dari Allah. Namun, saat awal-awal wahyu Al-Quran itu turun, para penentang Al-Quran itu melayangkan berbagai tuduhan bahwa Al-Quran berasal dari ruhaniyah atau setaniyah, bukan dari Allah. Hal itu dikarenakan mereka tidak percaya terhadap azab yang akan menimpa mereka. Bahkan sampai sekarang beberapa kaum juga mengatakan bahwa Nabi yang mengada-ngada Al-Quran. Padahal secara jelas dalam ayat Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu tanzil dari Tuhan semesta alam. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pencipta dari beberapa sifatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, ialah pemelihara segala sesuatu. Nah, yang kedua yaitu tujuan penciptaan manusia, yaitu terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Untuk selanjutnya yaitu jejak risalah para nabi. Esensi risalahnya tak mengenal batas waktu sepanjang sejarah, yaitu seperti firman Allah dalam Quran surat
Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Untuk yang kedua, yaitu tentang rasul terakhir, secara gamblang dijelaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sedikit dari penjelasan buku yang berjudul The History of Quranic Text, yaitu bab 1 sampai 4. Bab 1 yaitu adalah pendahuluan, dan bab 2 tentang sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Yang pertama yaitu kondisi Arab pra-Islam, kondisi geopolitik. Semenjak Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini, kami letakkan yang dekat persimpangan ketiga benua. Di sebelah barat dibatasi oleh Laut Merah, sebelah timurnya itu Teluk Persia, terus sebelah selatan Lautan India, Suriah, dan Mesopotamia. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Ibrahim di kota Mekah. Pada bab ini tidak dimaksudkan hendak memberi gambaran tentang kota Makkah sebelum Islam, sekedar pendahuluan akan adanya hubungan nenek moyang anggota keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu tentang Qusay sebagai penguasa kota Makkah. Pada ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Qusay itu dikenal sebagai orang yang amat cerdas, perkasa, serta memiliki kemampuan administrasi yang tinggi dan mencuat dalam jajaran pentas politik Mekah. Qusay menikahi Hubah bin Hulaim, putri kepala suku Qusay di Mekah. Kematiannya memberi peluang menaiki tahta kekuasaan dan menyerahkan pemeliharaan kota Mekah pada anak cucu keturunannya. Kabilah Quraisy itu terpencar ke seluruh wilayah, yang pada akhirnya semua memasuki kota Mekah dan menyatu di bawah komando kepemimpinannya. Dan selanjutnya yaitu Mekah, sebuah masyarakat kabilah. Seorang Arab tidak akan dapat memahami pemikiran negara kebangsaan melainkan dalam konteks sistem kesukuan kabilah. Setiap anggota merupakan aset seluruh kabilah, di mana munculnya seorang penyair kenamaan, misalnya ahli perang pemberani, orang terkenal dalam kebaikan dalam suatu kabilah, akan membuat kehormatan dan nama baik seluruh garis keturunannya. Selanjutnya, masa Qusay hingga Nabi Muhammad SAW. Menjelang masa kenabian Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab tidak merasa akrab melihat semua bentuk reformasi keagamaan. Sejak berabad-abad penyembahan patung berhala tetap tak terusik, baik pada masa kehadiran di permukiman kaum Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul dari Syria dan Mesir. William Muir dalam bukunya The Life of Mahmud beralasan bahwa kehadiran kaum Yahudi atau keberadaan mereka itu membantu menetralisasi tersebarnya ajaran Injil melalui 2 tahap. Yang pertama, dengan memperkuat diri sendiri di sebelah utara perbatasan Arab, dan itu mereka membuat penghalang, banner antara
ekspansi Kristen ke utara dan penghuni kaum berhala di sebelah selatan. Yang kedua, para penyembah berhala itu bangsa Arab ya telah melakukan kompromi dengan agama Yahudi dalam memasukkan cerita legendaris guna menghabisi permintaan yang aneh-aneh agama Kristen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.